Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Wa sallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Anak-anak sekalian, siswa-siswi Sekolah Kreatif SD Muhammadiyah 20 Surabaya yang saya banggakan, alhamdulillah pada kesempatan kali ini Ustadz Ain bersama dengan Ustadz Dedi, ya, di depan Ustadz Dedi ini sedang menuju salah satu lokasi peternak sapi yang insya Allah nanti akan kita beli untuk kurban kita bersama-sama di sekolah dari hasil patungan atau iuran dari ustadz-ustadzah dan juga papa mama orang tua kalian. Dan ini sudah ada 2 ekor sapi insya Allah yang akan kita beli dan akan kita bawa ke Surabaya untuk kita potong bersama-sama pada Hari Raya Idul Adha tahun ini. Anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkurban adalah salah satu di antara sekian syariat Islam yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang sebenarnya rangkaiannya ini berkaitan erat dengan kisah salah satu Nabiullah dengan peristiwa penyembelihan, yaitu antara Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Nabi Ismail alaihissalam, yang salah satu kisahnya itu berkaitan juga dengan peristiwa ibadah haji yang insya Allah tahun ini sebagian kaum muslimin melaksanakan ibadah haji ke Tanah Suci. Namun untuk kita bangsa Indonesia masih harus bersabar karena wabah pandemi yang semakin meningkat, sehingga kemudian tahun ini belum bisa menunaikan ibadah haji. Namun demikian, anak sekalian, sekalipun kita belum bisa ke Tanah Suci, paling tidak kita masih ikut merayakan satu di antara rangkaian syariat Islam yang ada hubungannya dengan ibadah haji itu, yaitu kurban. Dan dalam kesempatan ini, Ustadz Ain akan sedikit menjelaskan tentang syarat-syarat hewan yang kemudian layak untuk kita kurbankan. Nah, anak sekalian yang saya cintai, semua para ahli tafsir, para ahli fikih sepakat bahwa hewan yang boleh dikurbankan itu adalah jenis hewan ternak. Yang mana jenis hewan ternak ini kemudian ada beberapa macam. Yang pertama adalah unta. Kemudian yang kedua adalah sapi, ini yang nanti akan kita beli ini ya. Kemudian ada kerbau dan ada jenis kambing atau domba. Selain dari ini masih belum masyhur dan belum dibenarkan ya. Jadi kayak binatang ternak yang kayak ayam, kayak bebek, kayak angsa itu tidak bisa dimasukkan sebagai hewan kurban. Dan kemudian untuk beberapa jenis hewan itu ada yang boleh 1 ekor diatasnamakan 7 orang. Atau 1 ekor dibeli bersama-sama dan menjadi kurban bersama. Dan itu yang sering kita laksanakan di sekolah kita. Apa itu? Yang pertama adalah jenis unta. Jadi unta itu bisa 1 ekor dipakai kurban untuk 7 orang. Begitu juga dengan sapi dan juga kerbau. Sedangkan untuk kambing, 1 kambing hanya untuk 1 orang atau 1 keluarga. Nah, ini berkaitan dengan jenis binatangnya. Kemudian syarat-syarat lain yang menjadikan hewan ini layak atau sah dikurbankan, itu yang pertama, bahwa hewan kurban harus dipastikan dalam keadaan sehat. Jadi tidak boleh kita berkorban dengan hewan yang sedang sakit, ya. Jadi pastikan hewannya yang sehat dan usahakan hewan yang terbaik, yang paling gemuk. Kenapa? Karena kualitas itulah yang akan menjadi nilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak masih ingat kan kisah kurban ini? Awal mula sebenarnya dari mana? Iya, jadi sebenarnya bukan dari Nabi Ibrahim sebenarnya.
jauh sebelumnya, dari zamannya Nabi Adam. Dua putra beliau, siapa itu? Qabil dan Habil. Nah, kedua putra beliau ini waktu itu disuruh berkorban oleh Nabi Adam sebagai perintah Allah. Dan kita tahu saat itu bagaimana Habil yang saat itu sebagai peternak domba itu memilih domba yang paling gemuk, yang paling sehat, yang paling gede. Sementara Qabil yang saat itu sebagai petani buah-buahan, mungkin buahnya banyak satu keranjang, tapi bukan buah yang terbaik. Bahkan sebagian buah itu sudah hampir busuk atau hampir layu, yang sudah expired gitu ya. Sehingga kemudian dari dua kurban ini Allah menerima kurban yang terbaik. Karena itu hari ini Ustadz Ain juga memilih sapi yang terbaik, sapi yang gemuk, sapi yang sehat. Yang kedua, hewan ternak tidak boleh cacat, ya. Baik cacat telinganya, baik itu cacat kakinya gitu, termasuk buta sebelah, itu tidak boleh. Ya, harus yang benar-benar utuh dan sehat. Kemudian hewan kurban itu juga tidak boleh yang dalam keadaan sangat kurus sehingga nampak seolah-olah kurang makan gitu ya, dagingnya sedikit, kurus, krempeng ya, kayak Ustadz Ain gini ya. Jadi tidak boleh, pastikan cari yang gemuk, kayak ini gemuk-gemuk ya. Dan kemudian yang berikutnya berkaitan dengan umur ya. Jadi anak-anak, kalau untuk unta itu usianya antara 5 tahun ya, sudah masuk 5 tahun ke atas. Itu kalau untuk unta. Adapun dari jenis sapi atau jenis kerbau itu masuk usia 2 tahun. Nah, ini kalau dari jenis sapi atau kerbau, sedangkan yang dari jenis domba atau kambing itu sudah masuk usia 1 tahun. Nah, tetapi dalam sebuah hadis juga Rasulullah mengatakan ketika kemudian kesulitan mencari yang usianya memenuhi syarat, tidak apa-apa, lebih mudah dikit, tapi pastikan cukup. Artinya ukuran fisiknya, tubuhnya gede, gemuk, sehingga walaupun umurnya masih kurang dikit itu masih bisa gitu ya. Jadi itu beberapa ketentuan dari hewan kurban yang layak untuk kita persembahkan kepada Allah. Dan mudah-mudahan tahun ini kurban kita di sekolah bisa terlaksana dengan lancar, dengan sukses, sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu yang diperintahkan dalam surah Al-Kautsar yang kalian semua pasti sudah hafal ya. Gimana bunyinya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Tahu artinya? Di sini Allah mengatakan kita, sungguh hai manusia, kami telah memberikan nikmat yang sangat banyak pada kalian. Karena itulah bersyukurlah kepada Allah dengan cara apa? Fasholli, kerjakanlah sholat, wanhar, dan laksanakanlah kurban. Insya Allah sholatnya anak-anak pasti tidak ketinggalan kan? Dan sekarang tahun ini kita akan bersyukur dengan cara yang kedua. Apa itu? Kita akan memotong hewan kurban di sekolah. Namun karena tahun ini keadaannya pandemi, sehingga pemotongan ini akan dilaksanakan dengan sangat terbatas, mungkin hanya beberapa ustadz-ustadz saja. Tapi yang pasti kurban dari ayah bunda kalian ini nanti akan tetap kita salurkan kepada warga di sekitar sekolah. Ya, demikian yang bisa disampaikan oleh Ustadz Ain untuk kali ini terkait syarat-syarat hewan kurban. Dan sampai jumpa nanti pada saat pemotongan hewan kurban di Sekolah Kreatif SD Muhammadiyah 20 Surabaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.